Saudara mau bahagia ya? Satu hari saya didatangi oleh anak saya. Dia bilang dia cinta saya, mengasihi saya. Nah, sebelum saya lanjut, saya tanya kepada saudara sekalian, saudara cinta Tuhan? Amin. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Amin. Jadi anak saya bilang, Pak, aku tuh sayang sama Papa. Saya mau menyenangkan hati Papa, bagaimana? Sebagai Bapak yang baik, ngomongnya apa? Begini nak, kalau kamu mau lihat Papa bahagia, adalah kalau kamu itu bahagia, sukacita, gembira, semangat, tersenyum selalu, maka Papa akan bahagia dan tersenyum. Lihat keadaan kamu yang baik. Saudara nangkep ini? Artinya apa? Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara cinta Tuhan, saudara mau menyenangkan hati Tuhan, saudara harus bahagia. Orang tua kerja banting tulang, itu dia melakukan sesuatu untuk anaknya. Dia mau lihat anaknya itu bahagia, mencapai cita-citanya jadi dokter, jadi insinyur. Betul nggak? Nah, apalagi ini Bapak yang di surga. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan, berarti saudara harus bahagia. Bahagia harus yang di atas rata-rata. Bahagia itu ada dua ya, senang dan sukacita. Nah, yang Tuhan mau adalah sukacita. Kalau senang itu adalah, senang itu apa? Happy ya. Saudara harus terjadi sesuatu dulu, baru saudara happy. Ya, handphone saudara hilang dulu, ketinggalan di satu restoran, handphone sama paspor. Waduh, saudara kalang kabut. Tapi akhirnya besokannya ketemu. Nah, waktu ketemu handphone dan paspor itu, saudara baru bilang, nah ini bahagia yang model umum ya. Aduh senangnya, aduh bahagianya, akhirnya handphone dan paspor ketemu. Harus terjadi peristiwa dulu. Ya saya rasa kita nggak boleh model seperti itu. Kita harus sukacita. Tadi senang adalah happy. Happy kata dasarnya adalah happen. Something happen dulu. Terjadi dulu sesuatu yang tadi saya cerita ya. Nah, sukacita itu dia tidak dari luar masuk ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Kenapa bisa begitu? Karena ada Roh Kristus. Nah, ada Tuhan di dalam hati kita. Maka bahagiamu itu tidak tergantung dari luar masuk ke dalam. Saudara disodorkan makanan yang enak, kalau senang, wah ini selera gua nih yang gue cari selama 4 hari, ketemu sekarang di sini. Saudara bahagia, itu namanya dari luar masuk ke dalam. Tapi yang Tuhan mau sukacita. Sukacita itu dari dalam keluar, tidak dipengaruhi oleh sekeliling. Saudara nangkep ini ya? Oke. Nah, saudara mau ya, bagaimana saudara mendapatkan satu sukacita, satu bahagia yang Tuhan kehendaki. Saudara kan cinta Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan tersenyum, saudara harus bahagia. Nah, tema khotbah saya adalah Power of Thanksgiving, mengucap syukur ya. Oke, kita baca dulu firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Harusnya sebagai anak Tuhan tuh hafal, itu mah ayat yang gampang. Apa firmannya? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya, kita sering minta Tuhan melakukan sesuatu apa yang menjadi kehendak kita. Betul nggak? Saudara berdoa seperti itu kan? Tuhan, lakukan ini dong, ini. Itu kehendak kita. Tanpa kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ternyata kehendak Tuhan itu begitu mudah, sederhana. Dia mau saudara itu bahagia, makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudara, suatu hari saya ada full gospel businessman, ada seseorang bersaksi, terus akhirnya saya tercetus untuk siapkan firman ini saya sudah sampaikan di gereja kami. Dibilang sekarang ini kalau saya berdoa itu, saya tidak pernah meminta-minta lagi. Jadi, apa dong isi doanya? Saya cuma mengucap syukur. Waktu member full gospel businessman bersaksi seperti itu, saya nangkap sesuatu.
Tadi saya katakan, Tuhan itu mau lihat saudara ini bahagia lebih. Nangkepnya begini, kita mau naik kelas dong. Jadi selama ini kalau kita berdoa, bicara kelas ya, mungkin kelas SD, minta, saudara singkirkan itu. Sekarang dalam doamu, gak usah minta, tapi isilah dengan bersyukur. Ketika engkau bisa seperti itu, ya, artinya bersyukur, saudara minta 1, dapat 5. Tapi kalau saudara isi doamu itu, minta, saudara minta 10, paling dapat 2. Kan rugi, capek. Saudara tahu ada kekuatan yang luar biasa di dalam mengucap syukur. Nah, kenapa? Tuhan itu menghendaki saudara lakukan ini. Karena Tuhan mau melihat saudara itu bahagia, ya. Jadi, mulai sekarang berdoanya apa? Bersyukur. Nah, saya selidiki, orang yang bersyukur itu adalah orang yang sukacitanya kepada Tuhan. Betul ya? Bersyukur kepada Tuhan. Artinya hatinya gembira karena Tuhan. Saya baca nih, ini ayat, tolong saudara pulang dari tur ini, dipegang buat dasar untuk saudara berdoa. Mazmur 37 ayat 4. Firman-Nya berkata begini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah, lanjut ya ayat 5-nya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak, action. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi dalam doamu itu ucapannya syukur, berarti hatimu gembira karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Tuh beli handphone baru, dapat tas baru, itu kan dari luar masuk ke dalam. Suruh nangkep ini ya. Nah, saya mau katakan begini, ketika engkau bersyukur, bergembira karena Tuhan, bersyukur terus, nggak usah minta. Lihat firman yang tadi saya baca. Saya katakan, ini saudara catat, bawa pulang. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi ketika engkau bergembira karena Tuhan, dan terus engkau berdoa, Tuhan tidak akan meneropong ucapan bibirmu. Tangkap ini nih. Selama ini kan saudara berharap apa yang terucap itu Tuhan dengar. Itu saudara rugi kalau Tuhan mendengar ucapan doamu. Contoh, saudara yang ngontrak misalnya, mungkin lama ngontrak sampai 10 tahun, kontrak rumah. Mungkin lama, mungkin jauh dari pekerjaan. Akhirnya di dalam hati saudara kan, dalam doamu pasti minta dong, Tuhan berikan saya dong rumah, nggak usah gede-gede juga nggak apa-apa, masuk gang juga nggak apa-apa. Itu ucapan bibir. Ukuran 4x5 aja nggak apa-apa Tuhan, yang penting saya bisa buat tidur dan membesarkan anak. Betul nggak dalam doamu pasti ucapannya itu? Rugi saudara. Lebih baik saudara bersyukur dan bergembira karena Tuhan. Firman-Nya berkata apa? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi ketika engkau bersyukur dan bergembira karena Tuhan, Tuhan itu tidak meneropong ucapan bibirmu, Dia teropong hatimu. Yang kepingin rumah, yang disebutkan tadi, asal 4x5 nggak apa-apa Tuhan, yang penting bisa neduh. Emang di dalam hatinya nggak kepingin punya rumah di Kelapa Gading, yang ukurannya 300 meter, yang 2 tingkat. Jujur, saudara, ada nggak kepingin seperti itu? Terkadang tidak terucap. Saudara lihat, betapa luar biasanya ketika saudara isinya ucapan syukur. Dan orang bersyukur itu adalah orang yang dia bergembira karena Tuhan. Aduh Tuhan, saya naik motor, kehujanan, ke gereja jadi sering nggak bisa karena kehujanan. Beliin saya mobil dong Tuhan. Itu kan ucapan di bibir. Ya, yang penting asal bisa ngegelinding Tuhan. Mungkin saudara ucapkan satu merek. Xenia juga nggak apa Tuhan. Agia juga nggak apa. Yang penting bisa nyampe ke gereja. Saya jadi hujan tetap bisa beribadah. Pertanyaan saya teropong dalam hatimu. Sudah kepengen punya mobil Pajero nggak? Tak terucap, itu yang Tuhan teropong. Itu yang tadi saya katakan. Ketika isi doamu itu bukan ala pengemis, minta, tapi udah naik kelas, bersyukur dan bergembira karena Tuhan, Dia teropong hatimu. Apa keinginanmu? Betul nggak? Kepingin Pajero dong, mau nggak? Kalau dia bilang nggak mau, saya nggak percaya orang itu jujur.
Saudara nangkap ini, ya. Nah, jadi saudara, harapan saya nanti pulang dari Thailand, doamu itu beda, naik kelas, ya. Cara pandangmu